Apakah berhenti mengejar seorang wanita adalah tanda kehancuran dan kekalahan, atau justru ini adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin? Pertanyaan ini mungkin terdengar kontroversial bahkan menantang ego sebagian dari kita. Akan tetapi mari kita jujur, di balik setiap pesan yang tak terbalaskan, setiap pertemuan yang berujung pada jarak emosional, dan setiap upaya yang terasa akan sia-sia, ada sebuah momen sunyi, di mana seorang pria mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi jika aku berhenti mencoba? Saat ini, kita tidak hanya akan mengupas dinamika hubungan antara pria dan wanita dari permukaan. Akan tetapi, kita akan menyelam jauh ke inti dari kenapa dan bagaimana diam bisa menjadi senjata. Kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi secara emosional, psikologis, dan bahkan energetik. Ketika seorang pria memutuskan untuk menarik diri, untuk berhenti mengejar, untuk berhenti berbicara, tidak sebagai bentuk manipulasi tapi sebagai deklarasi pribadi, bahwa harga diri tidak boleh dinegosiasikan bahkan oleh rasa cinta yang mendalam, beberapa wanita akan merespons keheningan itu dengan kebingungan, bahkan kehilangan yang lain mungkin merasa terbebas. Tapi di balik semua reaksi itu ada pola pelajaran yang harus kita pahami. Ada pemahaman psikologis yang lebih dalam, tentang cara otak dan hati manusia bekerja, saat dinamika tarik ulur itu terjadi. Dan disinilah kebijaksanaan stokisme itu memainkan peran vitalnya. Bukan untuk mengajarkan kita menjadi dingin, tapi untuk membantu kita melihat keheningan, bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang bagi refleksi, rekonstruksi dan pemulihan martabat diri kita. Stokisme mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Dalam keheningan itulah, kita belajar untuk tidak membiarkan validasi eksternal menentukan nilai kita. Kita tidak lagi bertanya mengapa dia menjauh, tapi mulai merenung, apa yang sedang aku ajarkan pada diriku sendiri melalui video ini. Ini adalah eksplorasi jujur dan dalam, tentang pro dan kontra, dari berhenti mengejar seorang wanita. Apakah itu keputusan yang benar? Atau hanya pelarian dari ketakutan akan penolakan? Apakah itu tanda sebuah kematangan emosional? Atau ego yang menyamar sebagai kebijaksanaan? Di sini, saya akan mengurai semuanya menggunakan lensa gabungan dari psikologi, hubungan, dan prinsip stakisme, untuk membimbing Anda menemukan kembali kepercayaan diri, yang mungkin sempat hilang di tengah kebingungan emosional. Jika Anda pernah berada dalam dilema ini, atau sedang menjalani fase ini sekarang, video ini sangat tepat dibuat untuk Anda. Mari kita buka ruang untuk diskusi yang jujur, refleksi yang dalam dan pertumbuhan yang nyata. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan dan tekan lonceng notifikasinya, untuk terus bersama kami dalam perjalanan menavigasi cinta, harga diri, dan kekuatan untuk memilih diri sendiri. Sekarang mari kita mulai. Pertama sekali adalah keterkejutan dan kebingungan awal. Saat seorang pria berhenti bicara, atau berhenti mengejar wanita, yang sebelumnya ia perhatikan setiap hari. Biasanya reaksi awal yang muncul dari si wanita adalah bingung. Ini bukan sekadar diam. Ini adalah perubahan mendadak yang terasa, menusuk ke dalam rutinitas emosional yang sebelumnya terasa aman. Ada ruang kosong dan hampa yang tiba-tiba muncul, dan ruang hampa ini seringkali langsung dipenuhi oleh pertanyaan yang terngiang di pikirannya. Yang mana pertanyaan ini penuh keraguan. Kenapa dia berhenti? Apa aku salah? Apa aku berubah? Atau dia yang berubah? Secara psikologis, otak manusia memang tidak nyaman dengan ketidakpastian. Kita semua tanpa kecuali punya kebutuhan untuk merasa terkoneksi dan punya kendali atas narasi dalam hubungan. Ketika seseorang yang sebelumnya hadir secara konsisten tiba-tiba pergi dan menghilang, otak mulai bekerja keras mencari makna kemanakah gerangan. Wanita dalam konteks ini seringkali akan kembali memutar ulang percakapan terakhir, mengingat-ingat momen kecil yang mungkin terlewat, dan mencoba membaca makna tersembunyi dari keheningan itu. Tapi di balik itu semua, sangat penting untuk memahami bahwa keheningan itu juga bisa datang dari tempat yang dalam. Tempat di mana seorang pria menyadari bahwa dirinya telah memberi terlalu banyak energi, tanpa mendapatkan keseimbangan yang sehat. Mungkin selama ini dia yang selalu memulai percakapan, merencanakan pertemuan, dan atau menunjukkan ketertarikan lebih dulu, dan ketika merasa energinya tidak dihargai, ia memilih untuk menarik diri dan pergi,
bukan untuk menyakiti tapi untuk menjaga dirinya sendiri. Disinilah filosofi Stoik membawa cahaya dalam Stoikisme. Kita diajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, bukan pada reaksi orang lain, tapi pada niat, tindakan, dan ketenangan batin kita sendiri. Jadi, ketika seorang pria memutuskan untuk berhenti bicara, bukan karena ingin bermain-main, tapi karena ingin memberi ruang bagi dirinya untuk bernapas yang lebih baik. Itu adalah bentuk kedewasaan emosional, bukan pelarian, tapi perlindungan terhadap dirinya sendiri. Dan dari sudut pandang wanita, keheningan ini bisa menjadi cermin. Ia mungkin mulai bertanya, apakah aku sungguh hadir dalam hubungan ini? Apakah aku hanya menikmati perhatian, tanpa pernah benar-benar memberi energi yang sama? Dan itu adalah pertanyaan yang penting, karena dalam hubungan yang sehat, kehadiran seharusnya saling mengisi kekosongan, bukan terasa berat sebelah dan tidak berimbang. Keheningan yang dilakukan dengan sadar adalah kesempatan untuk keduanya mengevaluasi diri. Dan untuk seorang pria sejati, ini adalah saat untuk bertanya, apakah aku merasa dihargai? Apakah hubungan ini membuatku tumbuh? Atau justru menguras energiku? Dan untuk wanita ini bisa jadi panggilan untuk menyadari bahwa perhatian bukan hak yang otomatis, tapi sesuatu yang perlu disadari dan dibalas dengan kehadiran yang tulus. Jadi jika saat ini Anda sedang memilih untuk diam, bukan karena Anda ingin menyerah, tapi karena sedang menjaga nilai diri Anda sendiri, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan. Anda sedang belajar untuk tidak menggantungkan ketenangan Anda pada siapa yang memberi perhatian, tapi pada siapa Anda sebenarnya terlepas dari semua itu. Dan jika Anda merasa bagian ini mewakili isi hati Anda, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya memilih kedamaian batin, karena dalam dunia yang penuh kebisingan emosional ini, memilih tenang bukanlah sebuah kekalahan. Itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Kedua, refleksikan tentang hubungan ini. Ada masanya, di mana ketenangan tidak hanya membuat orang lain bertanya-tanya, tetapi juga menjadi undangan untuk melihat ke dalam, bukan lagi tentang kenapa dia tidak menghubungi Anda, atau bagaimana reaksinya terhadap jarak yang kamu ciptakan, melainkan tentang kamu. Tentang apakah selama ini, kamu benar-benar hadir sebagai dirimu sendiri dalam hubungan itu, atau malah perlahan melebur menjadi versi yang terus menyesuaikan diri hanya demi mempertahankan kedekatan. Ketika seorang pria berhenti mengejar, atau berbicara, wanita yang sebelumnya terbiasa dengan perhatiannya, mungkin akan mulai mengulang potongan-potongan kenangan. Ia mencari pola, menyusun kembali potret hubungan tersebut, dan mencoba memahami titik di mana semuanya terasa berubah. Ini adalah proses alami, karena manusia cenderung ingin memahami sesuatu yang terasa lepas kendali. Tetapi inilah letak pergeseran pentingnya. Sementara dia merenung tentang hubungan, kamu juga punya kesempatan untuk kembali terhubung dengan inti dirimu sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa bukan peristiwa luar yang menentukan damai atau tidaknya hidup kita, tapi bagaimana kita memilih merespons. Jadi, daripada mengisi masa diam ini dengan harapan akan balasan, gunakan untuk bertanya, apa aku selama ini hidup sesuai dengan nilai-nilai? Apa aku jujur pada diriku sendiri? Atau aku sekadar mengikuti arus karena takut kehilangan? Mungkin kamu akan menyadari bahwa kamu terlalu sering menjadi penggerak satu-satunya terus yang memulai percakapan, terus yang berusaha keras menjaga koneksi, dan ketika kamu berhenti, bukan berarti kamu menyerah. Tetapi karena kamu mulai melihat bahwa selama ini kamu kehilangan pijakan, dan kini kamu ingin menegakkannya kembali. Ketenangan bukan senjata pasif, itu adalah senjata agresif dalam sudut pandang Stoik. Ia adalah ruang untuk refleksi. Apakah hubungan itu dibangun atas dasar kehadiran yang setara, atau kamu selama ini lebih banyak memberi tanpa menerima dengan adil? Apakah kamu terjebak dalam siklus validasi dari luar, atau kamu benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan dan inginkan? Kita semua ingin dicintai, tapi pertanyaannya adalah dalam proses itu, apakah kita mencintai diri kita sendiri dengan cukup baik? Apakah kita mampu berkata cukup, ketika yang kita beri tidak pernah benar-benar dihargai? Jadi, jika saat ini kamu sedang mengambil langkah mundur, jadikan itu bukan sekadar tindakan diam tetapi panggilan untuk kembali ke pusat jati dirimu. Di sanalah ketenangan sejati berada, bukan pada jawaban dari luar, tapi pada kejelasan dari dalam dan dari tempat yang paling tersembunyi. Hal itu kamu bisa memutuskan, apakah ini hubungan yang layak untuk diperjuangkan lagi,
Atau sudah saatnya kamu melangkah dengan lebih sadar? Ketiga, menguji batasan. Ada kalanya, diam yang kamu pertahankan bukan sekadar ketidakhadiran, melainkan gema yang menggema di ruang-ruang pikirannya bukan karena kamu bersuara, tapi justru karena kamu tidak lagi bersuara, ketika seorang pria menarik diri dari pola lama, berhenti mengejar, dan berhenti memberi atensi tanpa akhir, menciptakan ketidakseimbangan yang halus namun kuat. Dan pada momen seperti inilah, banyak wanita secara sadar atau tidak mulai melemparkan isyarat-isyarat untuk menguji batas sebuah pesan pendek yang tampak sepele, unggahan media sosial yang tampaknya acak, tapi syarat makna, atau bahkan percakapan yang dibuat-buat. Semua itu bisa menjadi cara untuk melihat apakah kamu masih dapat digoyahkan. Ujian ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, bukan tentang permainan manipulatif atau drama emosional, tapi tentang apakah kamu sebagai pria bisa tetap berakar pada integritasmu sendiri, atau kembali jatuh ke dalam pola lama. Karena ketakutan akan kehilangan, inilah titik kritis di mana banyak pria tergelincir, bukan karena niatnya buruk, tetapi karena dorongan emosional yang tak terkendali. Takut kehilangan dia untuk selamanya, takut bahwa diam ini akan menjadi akhir, takut bahwa jika tidak merespons, dia akan berpaling. Akan tetapi, ketakutan adalah lawan sejati dari kebijaksanaan. Dan disinilah Stokisme mengajarkan ketenangan sebagai kekuatan tertinggi. Ketika seseorang menguji batasmu, kamu tidak perlu membalas dengan resistensi atau emosi. Yang kamu perlukan adalah kedewasaan dalam merespons. Sebuah jeda, sadar sebelum bertindak adalah sebuah pertimbangan jujur. Apakah aku merespons karena selaras dengan nilainya diriku, atau karena aku tidak tahan dengan ketidakpastian ini? Contohnya sederhana tapi berdampak besar. Dia mengirimi kamu pesan, mungkin dengan nada netral atau ambigu. Pria yang belum menyembuhkan keinginannya akan langsung merespons dengan harapan bahwa interaksi ini akan memulihkan koneksi. Tetapi pria yang berakar dalam dirinya sendiri tidak akan terburu-buru. Ia tidak menghindar, tapi juga tidak tergoda untuk bereaksi, hanya demi kenyamanan emosional sementara. Dia mengevaluasi, apakah ini bentuk komunikasi yang tulus atau hanya ujian egonya, untuk memastikan bahwa dia masih bisa mengendalikan arah hubungan. Kekuatan sejati tidak tampak dalam kerasnya suara atau cepatnya respons, tapi dalam keteguhan sikap di tengah godaan, rasa untuk menyerah pada ketidakpastian. Ketika kamu tetap diam, bukan karena ingin bermain-main, tapi karena kamu menghormati batasan yang sudah kamu pilih. Kamu sedang menunjukkan bahwa dirimu tak bisa digerakkan hanya oleh umpan-umpan emosional, bahwa kamu cukup stabil untuk tidak reaktif, cukup kuat untuk tetap pada jalurmu, dan cukup sadar untuk tahu mana yang pantas diberi energi, dan mana yang perlu dilepaskan. Stokisme mengajarkan bahwa seseorang tidak diuji di saat semuanya tenang, tetapi ketika dunia menantangnya untuk bereaksi, maka saat wanita itu menguji batasanmu, sadarilah bahwa yang sedang diuji bukan hubungan kalian, melainkan kesadaranmu. Apakah kamu sudah benar-benar mengenal dirimu? Apakah kamu mampu berdiri di tengah badai, tanpa kehilangan pijakan? Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak perlu mengejar, tidak perlu membenarkan, tidak perlu memberi penjelasan, agar dia mengerti keutuhanmu yang tidak ditentukan oleh reaksinya apalagi perhatiannya. Dan saat kamu mampu bersikap bijak, dari tempat ini dan dari keteguhan nilai, bukan kegelisahan emosi, kamu tidak hanya menunjukkan harga diri, kamu juga sedang menciptakan daya tarik yang tidak bisa dipalsukan. Kehadiran seorang pria yang utuh sadar dan tak mudah digoyahkan. Jadi ketika ujian itu datang, biarkan ujian itu datang. Biarkan pesan itu masuk tanpa mengguncangmu. Biarkan unggahan itu lewat tanpa memaksamu bereaksi. Karena jika kamu bisa berdiri tegak di tengah ujian kecil ini, kamu telah menempuh satu langkah besar, menuju kedewasaan emosional yang jarang dimiliki banyak orang. Jika bagian ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, saya mengundang kamu untuk duduk sejenak dan bertanya, sudahkah aku menjaga batasanku? Atau aku masih mencoba mendapat kepastian dari luar? Dan jika kamu merasa ini mewakili perjalananmu, cukup ketik di komentar. Aku akan terus mengingatkan kamu. Saya berdiri teguh bukan karena ingin menang, tapi karena saya menghormati diri saya sendiri. Keempat, mencari penutupan. Pernahkah Anda merasa seperti segalanya berubah begitu Anda berhenti berbicara dengan seorang wanita?
Mungkin dia mulai mencari tahu apa yang salah. Bertanya-tanya kenapa Anda tiba-tiba berhenti, dan bahkan mungkin mencoba mencari penutupan. Ini adalah reaksi yang sangat manusiawi, dan salah satu yang paling umum saat dinamika hubungan berubah. Tapi inilah pertanyaannya, apakah Anda benar-benar berhutang penutupan itu padanya? Bayangkan situasinya, Anda berkirim pesan beberapa kali, mungkin sempat berkencan, namun ada rasa bahwa sesuatu sedang tidak cocok. Mungkin perasaan atau energinya tidak sejalan dengan Anda, atau ada sesuatu yang terasa kurang, lalu Anda memutuskan untuk mundur dan berhenti terlibat. Setelah beberapa hari, dia mulai menghubungi Anda bertanya, apa yang terjadi? Kenapa Anda berhenti? Pada titik ini, banyak orang merasa terpaksa memberikan penjelasan. Tetapi inilah yang bisa dipelajari dari Stoikisme. Anda tidak berhutang penutupan kepada siapapun yang mengganggu kedamaian batin. Anda pahami ini kedamaian Anda, kejernihan mental Anda, itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Jika memberi penutupan, itu berarti membuka kembali situasi yang hanya akan menguras energi Anda. Maka mungkin itu bukan pilihan terbaik yang akan Anda ambil. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita memiliki kendali atas respons kita sendiri, bukan atas harapan atau reaksi orang lain. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan peristiwa dari luar diri Anda. Ketika Anda menyadari hal ini, Anda akan menemukan kekuatan sejati saat dia mencari penutupan. Itu adalah reaksi alami, dan tentu saja Anda bisa memilih, apakah Anda ingin merespon atau tidak. Anda bisa saja terlibat dalam percakapan, yang mungkin mengungkit luka lama, atau bahkan menarik Anda kembali ke dalam dinamika yang sudah Anda tinggalkan. Namun Anda juga bisa memilih, untuk membiarkan keheningan itu menjadi penutupan. Terkadang hal paling bijaksana yang bisa Anda lakukan adalah, menjaga kedamaian batin Anda, dan membiarkan pertanyaan yang belum terjawab menjadi penutupan itu sendiri. Ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh. Ini tentang melindungi kesejahteraan emosional Anda, dan tidak terjebak dalam tuntutan emosional yang bisa menguras energi. Anda memiliki kontrol penuh atas kedamaian Anda, dan ini adalah panduan yang dapat Anda pegang teguh. Penutupan bukanlah percakapan yang selalu harus terjadi. Terkadang, keheningan itu sendiri adalah jawaban terbaik, karena memberi ruang bagi diri Anda untuk berkembang, tanpa terus-menerus terperangkap dalam pikiran atau pertanyaan orang lain dalam diam. Anda bisa menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada penjelasan atau rekonsiliasi, tapi pada pemahaman bahwa Anda sedang melangkah maju lebih kuat dan lebih bijaksana. Kelima, respons emosional. Bayangkan ini, Anda sudah berhenti mengejarnya, tidak lagi memulai percakapan dengannya dan mengirim pesan, atau melakukan panggilan. Anda tidak memberikan perhatian seperti sebelumnya, dan tiba-tiba perubahan emosional muncul. Anda mungkin melihat dia merespon dengan marah, sedih atau bahkan merasa lega. Semua reaksi ini adalah bagian normal dari manusia. Tetapi sebagai seseorang yang memahami Stoikisme, Anda tidak perlu membiarkan emosinya mempengaruhi tindakan atau ketenangan pikiran Anda. Mari kita bahas bagaimana kebijaksanaan Stoik bisa membantu Anda dalam situasi ini. Stoik mengajarkan bahwa emosi meskipun kuat, namun bersifat sementara. Mereka layaknya seperti cuaca, kadang hujan kadang cerah, tapi selalu berubah. Kemarahan, kesedihan atau kelegaan yang dia rasakan, bukanlah hal yang perlu Anda tanggapi dengan segera. Itu adalah reaksinya terhadap perubahan yang terjadi. Dan seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Anda memiliki kekuatan itu, misalnya, jika dia marah ketika Anda berhenti berbicara dengannya, mungkin dia mengirim pesan frustrasi dan bosan, atau melampiaskannya kepada teman-temannya. Dalam situasi seperti ini, mudah untuk merasa perlu menjelaskan diri sendiri, atau bereaksi defensif. Namun pendekatan yang baik adalah tetap tenang. Ingat bahwa kemarahannya adalah tanggung jawabnya, bukan milik Anda untuk diperbaiki. Anda tidak perlu membawa beban emosinya. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Atau mungkin dia merespons dengan kesedihan, mengirim pesan tentang betapa dia merindukan perhatian Anda. Ini bisa memicu perasaan dalam diri Anda, godaan untuk memberikan dukungan. Namun Stoikisme mengajarkan kita pentingnya pengendalian diri. Kesedihannya valid, tetapi itu adalah perjalanannya untuk dilalui.
Anda tidak perlu terlibat dalam perasaannya, atau mencoba mengisi kekosongan yang dia rasakan. Biarkan dia mengalami emosinya, tanpa Anda terjebak di dalamnya. Ada juga kemungkinan dia merasa lega. Mungkin dia sudah menjauh, dan keputusan Anda untuk berhenti mengejarnya sebenarnya sesuai dengan keinginannya. Ini bisa mengejutkan dan mungkin sedikit menyakitkan. Tetapi Stokisme mengingatkan kita bahwa Anda tidak dapat mengendalikan reaksinya. Hanya bagaimana Anda menafsirkan dan menanggapinya. Jika kelegaannya menunjukkan bahwa dia lebih bahagia tanpa Anda, maka itu adalah tanda jelas tentang keadaan hubungan kalian. Dan Anda harus melanjutkan hidup dengan bermartabat dan damai. Inti dari Stokisme adalah memahami apa yang dapat Anda kendalikan, dan apa yang Anda tidak dapat mengendalikan. Bagaimana dia bereaksi ketika Anda berhenti berbicara dengannya? Emosinya adalah miliknya. Yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut. Apakah Anda membiarkan emosinya menarik Anda kembali ke pola yang sama? Ataukah Anda tetap teguh pada keputusan Anda? Dengan menyadari bahwa ketenangan pikiran Anda adalah prioritas utama. Jadi lain kali Anda berhenti mengejar dan dia bereaksi emosional. Apakah itu kemarahan, kesedihan atau kelegaan? Ingatlah pelajaran dari Stoik ini. Emosi itu sementara, tetapi ketenangan batin Anda dapat tetap stabil. Fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Lepaskan apa yang tidak, dan yang terpenting jaga kedamaian Anda saat Anda merenungkan respons emosional. Ini penting untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan seberapa sering kita membiarkan emosi orang lain mempengaruhi perasaan kita. Ini adalah area di mana Stokisme dapat memberikan kekuatan yang besar. Ketika Anda berhenti mengejar dan emosinya berubah. Ini bukan tentang apa yang dia rasakan. Ini tentang bagaimana Anda menanganinya. Sebelum kita beralih ke topik berikutnya, saya mendorong Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan pengalaman Anda sendiri. Bagaimana Anda bereaksi ketika menghadapi perubahan emosional ini di masa lalu? Apakah Anda tetap tenang atau terseret ke dalam emosi? Tinggalkan komentar, bagikan pemikiran Anda. Wawasan Anda penting, dan dengan berbagi Anda tidak hanya memperdalam pemahaman Anda, tetapi juga berkontribusi pada komunitas individu yang berpikiran sama. Dalam perjalanan pertumbuhan diri ini, mari kita lanjutkan eksplorasi ini bersama. Keenam, menilai harga diri Anda. Ketika Anda berhenti berkomunikasi atau mengejarnya, dia mulai menilai harga diri Anda. Banyak pria terjebak dalam pertanyaan, apakah dia masih tertarik? Namun pendapatnya tidak menentukan nilai Anda. Stokisme mengajarkan bahwa harga diri berasal dari dalam diri, tergantung pada karakter dan prinsip Anda, bukan reaksi atau pendapat orang lain. Saat Anda menarik diri, dia mungkin mulai merenungkan hubungan dan peran Anda. Anda harus tetap pada harga diri Anda dan tidak mencari validasi dari luar. Semakin Anda mencari perhatian dari dia, semakin jauh Anda dari kekuatan internal. Stokisme mengajarkan fokus pada tindakan dan prinsip, bukan pada pendapat eksternal. Saat dia berpikir tentang Anda tidak boleh menunggu cemas, tetapi gunakan waktu itu untuk merenung, dan memastikan Anda memenuhi standar Anda sendiri. Ketika Anda berhenti mengejar, dia mungkin merindukan kehadiran Anda dan menilai ulang posisi Anda. Keputusan dia untuk kembali atau tidak akan mempengaruhi nilai Anda. Kekuatan Stokisme terletak pada kemampuan untuk tetap teguh pada karakter Anda. Kepercayaan diri yang berakar pada nilai diri, bersifat magnetikis dan menunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan persetujuan orang lain untuk merasa berharga. Ingatlah, nilai Anda tidak tergantung pada responsnya. Yang penting adalah Anda hidup sesuai dengan nilai Anda. Setiap hari ketika Anda melakukannya baik, dia kembali atau tidak menjadi tidak penting. Anda berpegang pada karakter dan komitmen Anda. Ketujuh, menjangkau lagi. Bayangkan Anda telah berhenti menghubunginya, namun tiba-tiba dia menghubungi Anda. Apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Stokisme mengajarkan kita untuk merespons dengan tujuan, bukan emosi. Ketika dia menghubungi Anda, jangan terburu-buru memberikan respons. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkannya. Bagaimana Anda akan merespons dengan bijaksana jika pesan yang ia kirimkan biasa saja? Tanggapi dengan tenang dan sopan. Pertahankan harga diri dan martabat Anda. Itu sangatlah penting, dan fokuslah pada apa yang berada dalam kendali Anda, reaksi dan tindakan Anda sendiri.
Respons yang Anda berikan harus mencerminkan kekuatan batin yang sejati, bukan ketergantungan pada persetujuannya atau respon emosional yang impulsif. Ketika Anda berhenti mengejar, banyak wanita mungkin menjangkau Anda hanya untuk mengukur sejauh mana daya tarik mereka masih mempengaruhi Anda. Namun dengan kebijaksanaan stoik, Anda tidak lagi terjebak dalam permainan seperti itu. Anda tidak lagi mendasarkan reaksi Anda pada keinginan untuk mendapatkan perhatian atau validasi dari mereka. Sebaliknya, tanggapan Anda harus muncul dari tempat yang penuh harga diri dan keseimbangan emosional. Menggunakan kebijaksanaan stoik dalam respons berarti Anda tidak akan membiarkan emosi sesaat menguasai Anda. Anda tidak akan terbawa oleh rasa ingin diterima atau disetujui, tetapi akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda. Ini adalah tentang mempertahankan integritas. Anda tidak tergoyahkan oleh sikap atau reaksi orang lain. Dengan cara ini, Anda mengambil kembali kendali atas narasi hubungan Anda, menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengukuhkan kedamaian batin yang sejati. Anda memilih untuk tidak terjebak dalam pola yang membuat Anda merasa kurang berharga hanya karena tidak mendapat pengakuan eksternal. Anda adalah penulis cerita hidup Anda sendiri, dan kebijaksanaan untuk merespons dengan tenang dan bijak adalah langkah menuju kebebasan emosional yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang apa yang mungkin dia lakukan ketika Anda berhenti mengejarnya. Mungkin, dia akan menyadari bahwa ketidakhadiran Anda begitu berarti sesuatu, atau mungkin tidak sama sekali dirasakan. Dia mungkin mulai mempertanyakan banyak hal, bertanya-tanya mengapa Anda menarik diri, dan bahkan mungkin mencoba untuk mendapatkannya. Kemudian ada lagi wanita, secara alami memiliki naluri yang intuitif dan ketika Anda berhenti memberi mereka energi yang sama, itu memicu rasa ingin tahu. Namun inilah kuncinya. Apa yang dia lakukan atau tidak lakukan bukanlah yang terpenting. Yang benar-benar penting adalah, Anda tidak lagi terikat pada hasilnya. Anda tidak lagi terobsesi, apakah dia membalas pesan atau menunjukkan minat. Sebaliknya Anda terus maju, dan ini bukan hanya tentang melupakannya. Ini tentang melupakan kebutuhan akan validasi eksternal. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan atau emosi orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah pola pikir kita sendiri dan reaksi kita sendiri. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda tidak menyerah padanya. Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasilnya. Anda merangkul gagasan bahwa apakah dia mengulurkan tangan atau tidak. Anda baik-baik saja, karena harga diri Anda tidak terikat pada tanggapannya. Mari kita ambil contoh, Anda memutuskan untuk berhenti mengiriminya pesan setelah menyadari bahwa Anda adalah orang yang menjaga percakapan. Hari demi hari berlalu, dan pada awalnya ada keheningan. Anda bertanya-tanya apakah dia memperhatikan? Tetapi kemudian Anda mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Anda merasa lebih ringan? Anda tidak terus-menerus memeriksa ponsel Anda, tidak menunggu dengan cemas untuk sebuah respon, dan tidak terlalu memikirkan setiap gerakan Anda. Sebaliknya, Anda lebih fokus pada hidup Anda sendiri, tujuan Anda sendiri. Mungkin dia akhirnya membalas pesan Anda, atau mungkin juga Anda tidak terguncang. Anda menemukan kedamaian dalam ketidakpastian dan itulah indahnya ketabahan. Anda telah mengalihkan fokus dari dia ke Anda. Dengan melepaskan keterikatan, Anda memberi diri Anda kebebasan untuk hidup. Di saat ini, Anda tidak lagi terbebani oleh bagaimana jika, atau kebutuhan agar segala sesuatunya berjalan dengan cara tertentu. Anda hidup selaras dengan nilai-nilai Anda, dan dari situlah kepercayaan diri dan harga diri sejati datang pada akhirnya. Apakah Anda terhubung kembali atau tidak, adalah hal yang sekunder. Yang penting adalah, Anda telah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan yang terakhir adalah, ketahanan emosional. Anda telah belajar bahwa martabat sejati datang dari bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda, bukan dari mengejar persetujuan orang lain. Saat kita mengakhiri diskusi hari ini, mari kita renungkan sebuah pertanyaan yang sering membingungkan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda memutuskan untuk berhenti berbicara dengan seorang wanita? Reaksinya bisa beragam dan rumit. Namun yang benar-benar penting bukanlah banyak reaksi itu sendiri, tetapi bagaimana Anda memilih untuk menangani situasi tersebut dengan menggabungkan prinsip-prinsip stoik ke dalam respons Anda dalam mempraktikkan pengendalian emosi,
serta terlibat dalam refleksi diri yang bijaksana dan menegaskan kembali nilai intrinsik Anda sendiri, Anda dapat menghadapi interaksi yang menantang ini dengan ketenangan dan rasa hormat. Penting untuk diingat bahwa kepercayaan diri sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang menguasai emosi dan tindakan Anda sendiri. Penguasaan diri ini adalah inti dari Stoikisme, dan sangat penting untuk menjaga martabat dan rasa hormat dalam semua hubungan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video saat ini dan wawasan yang dibagikan, saya mendorong Anda untuk menyukai, berbagi dan berlangganan untuk tetap diperbarui dengan lebih banyak konten stoik seperti ini. Keterlibatan Anda sangat membantu channel Tuto Stoik ini tumbuh, dan terus menghadirkan diskusi serta kiat yang bijaksana. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kuat dalam rangkulan cara stoik ini, dan sampai jumpa di lain waktu berikutnya. Terus kembangkan kekuatan batin Anda.